Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Muhammadun ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keluarga besar Amat Yogyakarta khususan dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, petunjuk dan inayahnya kepada kita semuanya untuk mampu menunaikan amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Di antara bentuk amanah yang Allah berikan kepada manusia, dan ini merupakan amanah yang terpenting, amanah yang terbesar, yang menjadi tujuan hidup diciptakannya manusia dan jin, yaitu amanah berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah berupa kewajiban kita untuk mencapai jiwa yang sempurna, jiwa yang bersih, dan itu hanya bisa dicapai dengan cara mentauhidkan diri, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tauhid merupakan asas ataupun esensi dari tujuan diciptakannya manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah familiar kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Para ahli tafsir diantaranya At-Tabari menyebutkan dalam kitabnya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan kata liya'buduni dengan liwahiduni, agar kalian menyembahku, agar mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya agar mereka manusia dan jin itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebersihan jiwa hanya mampu dicapai dengan cara mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh untuk mentaati segala perintah-perintahnya, kemudian tunduk untuk tidak melanggar dan menyelisih apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena pada hakikatnya setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan yang diberikannya, keduanya merupakan jalan yang harus ditempuh agar seorang mampu merealisasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidan adalah puncak kesempurnaan jiwa, kebersihan hati, dan puncak keluhuran nurani manusia. Dan hanya orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci, yang akan diterima di sisinya dan akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah ada satu manfaat harta dan anak keturunan, konteksnya adalah di akhirat nanti, kecuali siapa-siapa yang mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwa yang salim, jiwa yang murni, jiwa yang bersih, jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat adalah jiwa hati yang penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang penuh dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang hatinya bersih, segala kehidupannya digunakan dan sebagai manifestasi dari keimanannya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah
Kalau kalian orang yang bertauhid, kalian orang yang benar imannya, maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihan jiwa adalah bertauhid itu sendiri. Bersihan jiwa adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan tauhid merupakan satu keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mencapai kesucian jiwa. Karena iman berarti dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, perbuatannya dan hatinya semuanya membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa risalah. Kemudian iman adalah bentuk ketundukan dengan hati, perbuatan dan dengan perkataan bahwa semuanya yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala ini semuanya semata-mata digunakan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembicaraan kita tentang konteks kesucian jiwa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam beberapa surat yang telah kita sampaikan sebelumnya, di antara adalah surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sebaliknya sungguh amat merugi, amat celaka orang yang mengotori jiwanya. Kebersihan ataupun kesucian, kotornya jiwa dalam ayat ini dikorelasikan dengan langkah membersihkan diri dan langkah mengotori diri. Artinya, jika seseorang melakukan pembersihan diri, melakukan tazkiyatun nafas berdasarkan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab usahanya ini Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan jiwanya. Artinya ikhtiarnya akan menghasilkan sebuah kesucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang mensucikan jiwanya, dia akan mendapatkan keberuntungan, yaitu berupa kesucian jiwa. Dan otomatis kesucian jiwa ini merupakan tiket untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang berusaha mensucikan jiwanya, dia untung. Dia akan untung apapun bentuknya, baik keuntungan duniawi maupun keuntungan ukhrawi. Orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwanya dari dosa-dosa, dari setiap makruhat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka orang yang berikhtiar seperti ini, yang beritikad dan berazam untuk tetap konsisten dalam perbuatan yang baik seperti ini, maka dia untung. Dia akan memanen keuntungan, dia akan menghasilkan keuntungan. Demikian pula sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Orang yang dengan sengaja menjatuhkan dirinya dalam kemaksiatan, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam kemaksiatan, melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya, dia rugi, celaka. Orang yang mengotori jiwanya, dia akan mendapatkan kecelakaan, sedangkan orang yang bersihkan jiwanya akan mendapatkan keberuntungan. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala secara syar'i dan telah tegas disampaikan dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Salah satunya adalah dalam surat Asy-Syams ini, bahwa orang yang berusaha melakukan pembersihan jiwanya akan beruntung, dia hidupnya akan untung di dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang mengotori jiwanya, meskipun secara material di dunia mungkin dia kaya, mungkin dia cantik, mungkin dia ganteng, mungkin dia pejabat, namun semuanya itu kembali sebagaimana disampaikan di muka tadi, wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa semuanya tidak ada akan membawa manfaat bagi kehidupan akhiratnya, khususnya
seseorang yang memiliki harta dan sebagainya tidak akan bawa manfaat apapun harta dan yang dimilikinya kecuali semuanya itu dipergunakan dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwanya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks atau siak kalimat yang seperti ini, bahwa siapa berbuat demikian akan mendapatkan demikian, dan barang siapa yang buat yang demikian akan mendapatkan yang demikian, ini tidak bisa kemudian ditafsirkan wah sudahlah, kan kebersihan itu hak Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik itu sebagaimana kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Hidayah taufik memang prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pihak pun, satu orang pun yang bisa mengintervensi, termasuk Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk yang diberikan Allah, hidayah berupa hidayah taufik, petunjuk pada seorang untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang beriman, memang sekali lagi merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam konteks ini tidak bisa kemudian kita mengatakan sudah enggak usah terlalu dicela orang yang berbuat maksiat, jangan suka mengolok-olok, jangan suka terlalu cerewet pada orang yang berbuat maksiat. Nanti bagaimana? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang bolak-balikkan hati. Jangan terlalu pede Anda orang yang baik. Kemudian dengan itu kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang demikian justru bertentangan dengan sunnah syariah yang diberikan dalam ayat ini. Siapa yang berusaha membersihkan diri, untung. Barang siapa yang berusaha untuk memotong dirinya, dia akan rugi. Dan itu sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelum-sebelumnya, bagaimana mendudukkan konteks masing-masing ini antara hidayatul taufik dan hidayatul irsyad, atau hidayah penjelasan, bahwa wal muhim ringkasnya adalah Allah Subhanahu wa taala memang memiliki hak prerogatif, dia akan memberikan hidayah taufiknya kepada siapapun yang dikehendaki. Namun demikian hidayah taufik ini berkorelasi positif, berbanding lurus terhadap ikhtiar manusia untuk aktif membersihkan dirinya mendekat kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam konteks masuknya seorang mukmin, seorang yang beriman ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dukhuluhu nafsuhu, masuknya seseorang dalam surga memang karena rahmat dan fadil Allah Subhanahu wa taala saja, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 21 yang kita sampaikan kemarin. Kalau bukan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha. Seorang tidak akan mampu membersihkan jiwanya, tidak akan mencapai kebersihan jiwa kecuali Allah yang berikan rahmat, Allah yang berikan hidayah, Allah yang berikan petunjuk kepadanya. Termasuk masuk surga itu bukan karena apa? Karena semata-mata rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ini berbanding lurus dengan usaha ikhtiarnya untuk mengaplikasikan hidayatul irsyad. Seberapa serius, seberapa sungguh-sungguh seseorang menggali, mencari hidayatul irsyad berupa penjelasan kebenaran, sejauh mana seorang itu ingin mengetahui kebenaran dan melaksanakannya, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju jalan kebaikan yang dia tuju. Dan begitu pula sebaliknya, seseorang yang dengan enaknya, dengan ringannya, dengan sengaja kemudian berusaha menjadikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia untuk ke jalan yang jelek itu. Allah biarkan dia sesuai dengan kehendaknya karena mengikhtiar tangan manusia. Kemudian hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika terkait dengan orang-orang yang suka berinfak dan membenarkan kebenaran, dan yang kedua orang-orang yang suka bakhil dan belak kebenaran, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang suka memberi dan bertakwa, membersihkan jiwanya, menjaga dirinya untuk tidak berbuat yang diharamkan Allah, melaksanakan perintah Allah, wasaddaqa bil husna, kemudian dibenarkan al-husna. Al-husna adalah bukan yang baik, yang terbaik. Dan terbaik adalah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang yang demikian Allah akan mudahkan jalannya menuju kebaikan. Allah akan mudahkan jalan orang tersebut menuju
menuju kepada keberuntungan. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, menyembunyikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan kepada orang lain, tidak mau bersedekah, termasuk dalamnya adalah men-share ilmu. Hidayah diberikan, hidayatul irsyad. Ilmu adalah bentuk dari hidayatul irsyad yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian dia bakhil, tidak mau men-share, tidak memberikan kepada orang lain, wastaghna, dan dia merasa sombong, merasa cukup, tidak butuh orang lain. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, maka tipe orang yang demikian Allah akan mudahkan jalannya biar dia semakin jauh menuju kepada kesesatan, semakin jauh menuju kepada kerugian hidup yang hakiki, kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Ini ternyata tidak perlu kita berlebar, dan cukup bagaimana konteks ayat-ayat yang telah kita sampaikan pada pekan-pekan sebelumnya tentang pentingnya kita untuk beriltizam, berazam untuk konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kebenaran, karena sesungguhnya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dan hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, jalan ilmu adalah hidayatul irsyad. Barang siapa bersungguh-sungguh menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surganya. Hadis riwayat Muslim. Saya mengatakan, menggarisbawahi apa yang kita sampaikan di muka, idza dzakara mujarradal qadri fil amri wan nahyi wa targhibi wa tarhib, apabila idza dzukira mujarradul qadri, juga bisa tergantung siaknya mau yang mana. Idza dzakara mujarradal qadri, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan murni hanya persoalannya saja, tidak dikaitkan dengan sebuah implikasi tertentu, maka yang demikian yunaqidul maksuda, maka ini bertentangan dengan maksud yang diharapkan oleh kalimat itu, oleh ayat itu. Wala yaliku hadza bi adhafin nasi aqlan, maka yang demikian ini tidak sesuai dengan logika manusia yang paling bodoh sekalipun. Fa kaifa bi kalamillah, maka bagaimana dengan kalam Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari kekurangan, jauh dari aib, jauh dari kesalahan, sebagai kontradiksi dan sebagainya. Maka tidak mungkin terjadi sesuatu yang ganjil. Allah hanya menyuruh untuk mensucikan diri. Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah lah yang berhak mensucikan diri kita, bahwa Allah yang akan mensucikan siapapun dikehendaki. Kemudian titik sampai situ saja, tidak diberikan sebuah indikator-indikator asbab agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tersebut. Maka yang demikian sekali lagi tidak sesuai dan bertentangan dengan tuntutan dari kalimat tersebut, dari ayat tersebut. Ya, karena kalam Allah subhanallah amma yasifun, wa kalam Allah jauh dari sifat-sifat yang kurang. Tidak mungkin dari yang demikian. Ala taro annahu fi maqamil amri wan nahyi wa targhibi yadhkuru ma yunasibu dzalika minal wa'di wal wa'idi wal madhi wal dhammi wa takhsisi wa tarhib, wa inna ma yadhkurul qadra inda bayani ni'amihi alaihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu perintah atau satu larangan, maka mesti diiringi ada ketika perintah mesti dengan pujian, dengan balasan yang diiming-imingkan, balasan yang akan diterima. Dan begitu sebelah sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah larangan, kalian jangan demikian, jangan demikian, jangan minuman keras, jangan demikian dan demikian, maka Allah pun juga memberikan wa'id, memberikan ancaman. Kalau Anda demikian, maka akan demikian. Kalau Anda demikian, maka Anda tercela seperti ini, Anda seperti ini, Anda seperti ini. Maka yang demikian ini merupakan hikmah bahwasanya berimplikasi sebuah tuntutan hukum. Barang siapa yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwanya, maka Allah berikan jalan. Dan demikian bagi orang yang memang sengaja menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia nanti akan menuai kerugian hidup baik di dunia maupun di akhirat.
imma bima laysa min af'alihim wa imma bi in'amihi bil imani wal amali shalih wa yadhkuruhu fi siyaqi qudratihi wa masyiatih. Ya jelasnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah perintah, maka akan disertai sebuah tuntutan, sebuah implikasi hukum bahwa nanti kalau orang berbuat baik akan dapat amal soleh, akan meningkat imannya. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan yang artinya salasatun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman. Barang siapa yang mendapati 3 hal dalam dirinya, dia akan merasakan kelezatan iman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang pertama di antaranya adalah antu'mina billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berusaha untuk beriman dan mendapatkan nikmatnya iman, ini merupakan sesuatu yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa lezatnya iman itu ketika kita mengaktualisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaktualisasikan apa yang dilarang Allah tidak dilanggar, tidak dikerjakan, bahkan dijauhi, didekati aja tidak boleh. Zina misalnya, Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina, yang dilarang ada jangan kalian mendekati zina, dekat saja tidak boleh apalagi melakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah SOP yang sangat cantik, sebuah SOP yang sangat istimewa, yang apabila kita mengikuti SOP itu insya Allah ta'ala kita akan selamat. Kullu syai'in muyassarun lima khuliqalah, segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Diri kita harus diberikan SOP yang pasti, kita diberikan SOP yang sesuatu yang alami, sesuatu yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Maka ketika kita mengikuti, otomatis itu akan mudah bagi kita. Dan sebaliknya, kalau kita melanggar, pada hakikatnya kita menuju kesulitan. Dan itu adalah merupakan sebuah keharusan, sebuah kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita pada hakikatnya, kalau kita melaksanakan iman, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larang-larangannya, melaksanakan segala perintahnya, maka yang demikian ini sebenarnya akan mudah, hidup kita akan terasa mudah, diri kita akan terasa nyaman, dan bahkan kemudahan, keberkahan hidup akan kita peroleh. Kenapa? Kan diri kita tadi desain, diciptakan untuk mengikuti SOP tersebut. Sebaliknya kalau kita melanggar dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah, muamalah, sebagainya, kita mengada-ada, membuat bid'ah, membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya kita telah menyulitkan diri kita sendiri, telah memberatkan diri sendiri dengan sesuatu yang tidak dituntut atas diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, sebaik-baik kita adalah orang yang mengikuti SOP tersebut, orang yang tunduk patuh dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi ketauhidannya, bahwa diri kita sebenarnya diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fi maradil amri fala yadhkuruhu illa indan ni'ami. Maka dalam ayat yang sebelumnya ketika Allah berfirman bahwa orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sebagaimana disebutkan surat An-Nur yang kita sebutkan di muka tadi, ini merupakan macam jenis kalimat yang pertama yang ini tidak bertentangan dengan makna dan penjelasan yang telah kita sampaikan, bahwa memang sekali lagi hidayah itu taufik, itu merupakan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk memperoleh itu, mencapai itu, kita harus mendahulunya, harus memulainya dengan cara meraih hidayatul irsyad, dengan cara mempelajari dan mengamalkan hidayah ilmu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan disampaikan oleh Rasulnya dalam sunnah-sunnahnya alaihi salatu wassalam. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memahamkan diri kita terhadap agamanya dan mudahkan kita untuk melaksanakan apa yang telah kita ketahui. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.